Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dua pilihan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, berkata yang baik atau diam. Ketika kita hidup di muka bumi ini, maka dua hal ini yang kita perhatikan. Falyakul khairan, hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Pilihan yang kedua adalah, atau opsi yang kedua adalah diam. Karena kalau kita berkata dengan perkataan yang baik, maka tentunya ketika kita berkata benar-benar akan mendapatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika kita berkata dengan perkataan yang buruk, semakin kita berkata, maka semakin merusak. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz berkata dalam sebuah perkataannya yang sangat indah, "Man amila fi ghairi ilmin fa ithmuhu ala ma aftah." Atau dalam riwayat yang lain, "Fa aktsaru ma yubsid mimma yuslih." Barang siapa yang berkata atau beramal tanpa ilmu, maka apa yang terjadi? Fa aktsaru ma yufsid mimma yuslih, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kenapa? Karena dia berkata bukan berkata kebaikan. Di dalam lafaz tersebut menyebutkan dengan khair, bukan dengan lafaz al-haq. Kalau khair, perkataan yang baik itu adalah khair, itu kebaikan yang tak terhingga. Tetapi kalau al-haq, kebenaran, itu terukur. Maka ketika seorang berkata dengan perkataan yang baik, karena perkataan yang baik itu sangatlah banyak. Kita mengucapkan salam, itu sebuah kebaikan. Ketika kita menyampaikan nasihat, itu juga sebuah kebaikan. Ketika kita memberikan pujian kepada orang lain, yang pujian tersebut tidak berlebihan, itu juga kebaikan. Dan ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat mulia pun, ketika beliau hidup di muka bumi ini, beliau diperintahkan untuk banyak beristighfar sebanyak 70-100 kali. Kalau Nabi kita yang mulia SAW saja diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar 70-100 kali, maka bagaimana lagi dengan kita, orang-orang yang banyak bergelimang dosa dan maksiat? Maka tentunya kita adalah orang-orang yang patut untuk kita jadikan sebagai orang yang lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kata Nabi, "Falyakul khairan", maka hendaklah dia berkata yang baik. Karena kebaikan ini, ketika kita berkata dengan perkataan yang baik, maka orang akan senantiasa mengingat kebaikan kita. Karena kita hidup di muka bumi ini, orang hanya mengingat kebaikan kita, tetapi orang tidak pernah mengingat keburukan kita. Karena keburukan kita pasti akan menjadi bekas dalam hati orang lain. Bahkan ada sebuah ibarah bahwasanya mencabut paku yang tertancap itu mudah, tetapi menghilangkan bekas itu yang sulit. Begitu juga meminta maaf itu adalah suatu hal yang mudah, tetapi memberikan maaf dan menghilangkan bekas dari kemarahan itulah yang sulit. Para pemirsa
dimanapun Anda berada. Maka lewat kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa berkata dengan perkataan yang baik, berkata dengan hal-hal yang baik, yang akan memberikan kepada kita keimanan, yang akan membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik, dan orang itu terkesan kepada kita, menyampaikan nasihat kepada kita, karena itu adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ingat bahwasanya kalau orang lain mencela kita, maka jawaban kita adalah kita hendaklah menjawab dengan perkataan yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Maka jawablah mereka, bantalah mereka dengan perkataan yang paling baik. Maka jawaban yang paling baik adalah ketika kita menjawab dengan perkataan yang baik, dengan sikap yang baik. Atau pilihan yang kedua, kalau kita tidak mampu menahan emosi kita, kalau kita tidak mampu menjaga emosi kita, maka hendaklah kita diam. Karena diam itu adalah emas ketika kita tidak mampu menjaga kemarahan kita. Karena diam itu adalah emas ketika kita berkata akan lebih merusak orang lain dan akan merusak keadaan di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.